Kulon musik panuku ini kupak buset gue. Buset kan capek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar? Sehat nih. Hari ini ditemani oleh Ibu Guru Wit dan Ibu Guru Yini. Nah, pada kesempatan kali ini nanti adik-adik akan ditemani oleh Ibu Guru Wit dan dimoderatori oleh Bu Yeni. Nanti bisa adik-adik menyimak dan mengomentari supaya lebih akrab. Kita beri waktu atau kenalan dulu dengan moderator dan pemateri pada pagi hari ini ya. Ada Bu Yeni dulu. Bu Yeni, selamat pagi. Pagi Pak Derajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sehat ini? Saya alhamdulillah nih nemu kinok-kinok. Alhamdulillah. Nanti dibantu untuk moderator Ibu Wiwit ya. Nge, siap. Kemudian Bu Wiwit, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar Ibu Wiwit? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar, bahagia. Luar biasa. Semangat sekali. Nanti beberapa slide acara bisa harus tampil lebih semangat. Oke. Dari saya ini cukup, nanti disambung lagi, nanti dibantu moderator oleh Bu Yeni. Halo, waktu ketemunya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Derajat yang sudah mengantarkan pembelajaran pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak soleh, anak-anak pinter di seluruh penjuru tanah air, apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan selalu sehat walafiat pada kondisi yang seperti ini, ya, di mana pandemi COVID-19 masih melanda di dunia ini, terutama di Banyumas, ya, korbannya setiap hari semakin bertambah. Nah, untuk kegiatan positif salah satunya selain kalian stay at home di rumah membantu orang tua, kemudian menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, tumanina, kegiatan yang lain salah satunya adalah kalian mengikuti kegiatan live streaming atau pembelajaran online seperti saat ini yang akan dibawakan oleh Ibu Deni Wiwit Martina dari TK Candi Negara. Assalamualaikum Bu Wiwit. Waalaikumsalam Bu Guru Yeni. Halo anak-anak. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Siap untuk materinya nih Bu? Insyaallah. Dari saya cukup sekian. Monggo Bu Wiwit silahkan mempresentasikan pembelajaran pada pagi hari ini. Monggo. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Guru Yeni yang selaku moderator dan terima kasih kepada Pak Guru Derajat selaku host memberikan waktu kepada saya
untuk memberikan materi khususnya untuk anak soleh, pendidikan anak usia dini. Tapi jika ada anak soleh yang sudah besar, sudah dewasa, atau bapak ibunya mendampingi, sangat boleh. Ya. Untuk kali ini, ya, untuk kesempatan kali ini, Bu Guru akan mendongeng ya, untuk anak soleh semua. Sebelum Bu Guru mendongeng, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Sebelumnya, Bu Guru ucapkan ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Anak soleh yang usia dini sudah banyak yang sudah pintar-pintar berpuasa, hebat ya. Yang belum, silahkan belajar. Oke? Bu Guru mulai nih. Sebelumnya sudah kenal atau belum? Nama Bu Guru Deni Wiwit Martina, biasa dipanggil Bu Wiwit. Dari TK Muslimat NU Diponegoro 159, Candi Negara, Kecamatan Pekuncen, Banyumas. Nah, anak soleh ini nomor HP Bu Guru atau WA. Silakan anak soleh bisa dicatat, nanti anak soleh bisa chatting WA ke Bu Guru 088 166 23548. Catat nih anak soleh. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, kali ini Bu Guru mau membawakan dongeng yang ditulis oleh Ibu Sri Mulyani SPD Out, biasa dipanggil Bu Guru Nani. Nah, Bu Guru Nani ini dari TK Muslimat NU Diponegoro 81 Kranggan. Nah, ini Bu Gurunya, Bu Guru Nani yang menulis dongeng ini. Oke, kita mulai ya. Judul dongengnya, Akibat Tidak Mau Mandi. Wah, seperti apa dongengnya ya anak soleh? Sudah siap? Kita mulai ya. Oke. Di sebuah desa binatang, seperti biasa, di pagi hari, si Jalu membangunkan penduduk desa. Kukuruyuk! Semua penduduk desa bergegas bangun, kemudian mandi di sebuah sungai dekat air terjun yang jernih airnya. Ada si Meri, bebek, kwak, kwak, kwak. Ada si Nuri, burung yang suka bernyanyi. Dan masih banyak binatang lainnya. Tiba-tiba tergelebec burung yang sangat cantik. Wah, rupanya itu Kinari. Kamu mau kemana sepagi ini? Kamu sudah mandi? Tanya Nuri. Aku kan sudah cantik. Tak perlu mandi. Nanti kalau mandi, buluku kena air nggak cantik lagi. Jawab Kinari. Setiap pagi, sore, Kinari tak pernah mau mandi. Hingga suatu hari, di sebuah pohon yang tinggi, Kinari tampak berbeda. Kenapa ini? Kenapa dengan badanku? Semuanya gatal. Karena keras menggaruk badan, bulu-bulu Kinari pun jatuh rontok ke tanah. Kenapa ini gatal semua? Hingga akhirnya Kinari tak punya
yang indah lagi. Aku tak punya bulu indah lagi. Setiap hari Kinari hanya termenung di dalam rumahnya. Suatu ketika Kinari ingat dengan Paman Bangau yang pintar melukis. Aku akan pergi ke Paman Bangau agar tubuhku bisa dilukis dan cantik lagi. Akhirnya Kinari pun terbang menemui Paman Bangau di seberang desa. Kinari terbang dan akhirnya sampai di rumah Paman Bangau. Permisi Paman Bangau. Ada apa burung kecil? Begini Paman, aku minta tolong supaya Paman bisa melukis bulu-buluku yang hilang. Kenapa dengan bulu-bulumu? Badanku gatal Paman, aku garuk-garuk dan akhirnya rontok. Kenapa gatal? Memangnya berapa kali kamu mandi setiap hari? Aku nggak pernah mandi, Paman. Oh, begitu rupanya. Kinari, Paman memang pandai melukis. Tapi, jika kamu ingin bulu-bulumu kembali, bukan dengan cara dilukis, tetapi kamu harus rajin mandi agar badanmu tidak gatal dan bulu-bulu indahmu kembali. Baik, Paman. Aku akan rajin mandi. Terima kasih, Paman. Aku pamit dulu. Kinari pun mendengarkan pesan Paman Bangau. Dan sejak hari itu, Kinari rajin mandi setiap hari 2 kali. Mulai saat ini, aku akan rajin mandi. Setiap pagi, setiap sore, Kinari selalu mandi. Dan akhirnya, bulu-bulu Kinari kembali tumbuh dan indah seperti dulu lagi. Kinari pun terbang mencari teman-temannya. Dia sudah bisa terbang bebas ke sana kemari. Kinari mencari teman-temannya dan menghampiri teman-temannya yang sedang bermain di sungai. Ada duri, ada meri, dan binatang lainnya. Nah teman-teman, bolehkah saya ikut bermain? Ayo Kinari ikut bermain. Dan mulai saat itu, Kinari pun selalu rajin mandi. Selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan ceritanya Bu Guru. Nah, anak soleh dimanapun berada, coba anak soleh yang pintar bisa menjawab pertanyaannya Bu Guru. Siapa saja tokoh yang ada di dongeng Bu Guru tadi? Ayo, Bu Guru bantu ya. Nah, ada burung yang cantik namanya Kinari. Oke, Kinari malas mandi Bu Guru. Iya, Kinari malas mandi. Tapi Kinari juga patut dicontoh anak soleh karena mendengarkan pesan Paman Bangau. Ada burung nuri, ada Paman Bangau. Nah, ini anak soleh. Dari dongeng yang Bu Guru bawakan tadi, ada pesan di dalamnya, ada pesan ceritanya. Yang pertama, anak soleh tidak boleh sombong. Oke? Apapun yang anak soleh miliki itu punya Allah dan harus
harus dirawat dan dijaga. Terus yang kedua, anak soleh harus menjaga kebersihan. Anak soleh rajin menjaga kebersihan. Yang terutamanya diri anak soleh ini harus rajin mandi. Oke? Terima kasih anak soleh. Mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan dari dongeng tadi. Silakan anak soleh kalau yang mau bertanya silakan di live chatnya nih. Nanti dibantu moderator Bu Guru Yeni dan Pak Derajat. Ayo anak soleh, di masa pandemi corona seperti saat ini ada cara yang paling sederhana anak soleh menjaga kebersihan diri. Jangan lupa anak soleh 6 langkah mencuci tangan. Anak soleh harus mencuci tangan dengan bersih sesering mungkin karena pada saat ini banyak sekali virus yang tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, ini ada syairnya 6 langkah mencuci tangan. Nanti Bu Guru dan Pak Guru bisa dibantu bernyanyi nih, nanti bernyanyi bersama biar ramai. Sekali-kali Pak Guru sama Bu Guru SD bernyanyi. Ini syairnya satu-satu. Nah, ini anak soleh, nanti ada videonya. Video mencuci tangan ini dari muridnya Bu Guru. Oke, Pak Guru Derajat dan Bu Guru Yeni, saya minta waktunya sebentar untuk memutar. Oke. Nih, videonya nih. Nah, mungkin dari saya cukup sekian ya. Nanti kita bisa bernyanyi bersama atau mungkin ada yang bertanya ke live chat, monggo. Mungkin dari Bu Guru cukup sekian ya. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagus sekali Bu Guru Wiwit dongengnya. Aduh, itu ada burung, sayapnya kelepek-kelepek, kemudian ada air terjunnya mengalir. Bagus sekali, menarik sekali animasinya ya Bu Guru ya. Iya. Suaranya sebentar. Putus-putus. Oke. Nah, seperti videonya siapa itu ya? Iya, itu animasinya bagus sekali Bu Guru Wiwit. Terima kasih. Menginspirasi. Ada burungnya, kemudian ada air terjun yang mengalir, itu bagus, sangat kreatif Bu Guru Wiwit. Silakan sambil menunggu mau ada yang live komen atau live chat atau hadir pada hari ini, kesempatan kali ini untuk bisa bergabung bersama kita, belajar bersama, yaitu belajar dongeng dengan Bu Guru Yeni Wiwit ya. Oke Bu Guru, halo, dongeng itu termasuk cerita fiksi ya? Cerita fiksi atau cerita khayal? Cerita khayal. Kalau di kelas 6, kelas di mana saya mengajar itu ada juga dongeng. Berarti dongeng itu tidak hanya menarik untuk anak TK, apa yang tadi Bu Guru Wiwit sampaikan dari kelas umur 4 sampai 6 tahun ya. Nah, itu di kelas 6
ketika saya memberikan dongeng pun anak-anak itu sampai terkesima, Bu Guru. Ada yang ekspresinya melongo, gitu ya. Saking apa ya? Mereka seperti kekurangan atau kehausan cerita dongeng seperti itu. Walaupun mereka usianya sudah termasuk yang di kelas tinggi tentunya, kelas 6 gitu. Tapi untuk materi cerita fiksi atau cerita khayal itu tersebut pun dia cukup tertarik begitu. Apalagi kalau anak TK nggih, pasti akan lebih tertarik lagi. Nah, kemudian pembelajarannya semakin mengena, kemudian tujuan pembelajarannya yang seperti tadi disampaikan, ada tidak boleh sombong, kemudian manfaatnya tidak rajin menjaga kebersihan, mandi sehari 2 kali, begitu nggih Bu Wit? Ya. Terus sekali. Boleh tanya Bu? Nggih. Boleh tanya? Oh, enggak, kalau bisa dijawab, kalau tidak ya nanti dijawab. Tapi bisa Bu. Ini berhubungan dengan materi yang tadi Bu Guru sampaikan, yaitu mandi tentunya ya. Nah, masalah besar buat saya pribadi sebagai seorang ibu kalau di rumah, apalagi kalau dalam situasi pandemi seperti ini, susah sekali untuk apa ya? Anaknya yang TK itu suruh mandi, katanya kemarin sudah mandi Bu, masa mandi lagi? Nah, kan mandi sehari 2 kali, sampai tiap harinya itu saya selalu merebus air sampai sudah panas, nggak mau mandi, sampai airnya dingin lagi, kemudian suruh mandi, airnya tak angetin lagi seperti itu. Jadi malah saya kayak Simboe apa kayak Ramane apa pun itu. Kiat-kiatnya atau tips-tipsnya bagaimana Bu Guru? Terima kasih. Aduh. Kayaknya sama ini, saya juga punya anak kecil ya, alhamdulillah. Tapi kalau ya pakai air hangat ya sudah ya. Terus mungkin ini juga tipsnya juga bisa dijalankan juga sama saya juga dulu pernah kalau anak nggak mau mandi bawa mainan ke kamar mandi Bu Guru. Jadi malah nggak mau seperti bebek-bebekan itu nih. Mungkin awalnya nggak mau mandi, tapi kalau sudah di kamar mandi tidak mau mentas-mentas nih Bu. Cara sangat Ibu supaya mandi malas, tapi nanti kalau sudah mandi nggak mau mentas. Betul. Ya mungkin rata-rata anak usia dini seperti itu nih. Satu lagi Bu Guru, sambil menunggu ini, Pak Angga itu udah masuk Bu. Oh, silakan mau menyapa Pak Angga. Selamat pagi Pak Angga, sehat walafiat. Apa kabarnya? Pak Derajat juga udah masuk itu. Terima kasih Pak Angga, selamat menyaksikan. Monggo. Iya, itu Pak Angganya tuh, mantap Mas Derajat, mantap juga Pak Angga. Pertanyaan satu lagi Bu, sambil nunggu ada pertanyaan yang lain. Kalau seperti saat sekarang ini, itu mungkin semuanya lah hampir mengalami kondisi seperti saya, di mana belajar di rumah itu kurang maksimal. Contoh, saya juga mengajar, tapi ketika mengajar anak sendiri itu nggak manut, begitu nggih, nggak manut. Kata Bu Guru saja kayak gini, kata Bu Guru saja kayak gini, gitu kan? Kemudian kalau ditugasi dari Bu Guru itu suruh nonton TVRI, Jalan Sama, kemudian suruh nulis huruf alfabet U atau dan lain-lainnya itu susah sekali Bu Guru. Kalau saya menyuruh di sekolah sendiri, di kelas sendiri sangat mudah, karena mungkin dia tidak disuruh sama ibunya sendiri, gitu. Tapi kalau saya suruh
Nah, seperti itu. Nuntun anak sendiri kok susah sekali. Itu gimana Bu Guru? Ya, langsung gitu Bu Guru Yani. Mungkin sama gitu pengalamanmu dengan saya. Saya juga seperti itu. Anak sudah mulai latihan sekolah di pendidikan aku jadi non formal. Kalau ngendikannya Bu Guru itu anu banget gitu, napa gitu. Manut Memeli. Nggih. Tapi kalau ibunya sendiri malah kadang jadi apa ya loh nggak seperti itu kok kata bundanya juga seperti ini seperti itu gitu. Jadi di masa seperti ini di pandemi ini saya sering itu mungkin saya wali murid yang sedikit rewel sedikit banyak mungkin ya ke bunda pautnya bunda tolong voice dong ke anak saya biar belajar ini itu Niko karena kalau yang memberikan tugas itu bundanya anak lebih semangat seperti itu. Kalau ibunya sendiri mungkin apa semuanya merasakan seperti ini atau bagaimana nih rata-rata itu anak kalau diberi nasihat oleh orang tuanya sendiri malah menjadi nopo malah jadi kesuh nih kok malah nggak ngomong sama bundanya sama bu gurunya padahal nih cara nih bapaknya baik guru bisa jaminan bapaknya mana buatan anu kadang juga seperti itu untuk belajar saja seperti itu guru ini kalau di rumah nih pokoknya sinau seperti itu nih seperti ini susah nih bukan membaca atau yang lainnya seperti ya enggak semuanya sendiri saja seperti itu mungkin rata-rata membaca sih mungkin untuk anak TK belum Ibu belum baru pengenalan membaca baru pengenalan alfabet kan ya. Pengenalan alfabet boleh kita memberikan materi membaca kepada anak tetapi menggunakan gambar dan cara yang menyenangkan tidak seperti dulu nggih bu gurunya bawa tuding terus ditunjuk I B U dibaca Ibu untuk saat ini mungkin itu juga Bu Guru Wiwit propertinya atau alat-alatnya kalau kita seperti di rumah kan semuanya nggak ada nih yang buat anak itu tertarik begitu buat berinovasi lah misalnya baca huruf A ya ibunya harus tiba-tiba nulis huruf A begitu kalau di sekolah kan ada itu gambar itu yang alfabet kemudian ada buahnya mungkin buah apel huruf depannya A begitu seperti itu Ibu. Kemarin juga pengalaman nih ini berbagi pengalaman sedikit saya pakai guntingan kalender besar gunting itu biasa juga saya gunakan di lembaga menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai pakai guntingan kertas ditulis sepenggal seperti itu misal mau menulis kata kita penggal-penggal terus anak soleh menyusun kata tersebut biar bisa latihan membaca terus di rumah juga saya praktekkan seperti itu kepada anak hari itu mau setelah itu kertasnya entah kemana dan kalau menggambar misal hari itu kita belajar huruf A kita kenalkan apa saja benda-benda yang depannya huruf A misal contoh apel anak soleh suruh gambar apel kalau di sekolahan dengan mudahnya nih anak soleh silakan gambar apel bu guru beri contoh seperti ini kalau di rumah mboten kados niku apel seperti itu serba-serbi corona nih bu guru belajar di rumah dengan ibunya. Sekarang kalau tips buat ibunya Bu, seperti saya juga kan kalau nanganin anak sendiri, memberikan bimbingan kepada anak sendiri justru malah ngomong gitu, kurang sabar ngomong gitu, gregetan seperti itu, Mungkin sama Ibu. Gimana itu tipsnya? Selain untuk sabar, udah cukup sabar Bu. Gimana itu ya untuk saya sendiri pribadi lah ini saya sinau kepada bu guru TK kan bu guru TK biasanya itu lebih ngomong ya sabar telaten bener seperti itu ya kalau saya kan guru SD buat saya pribadi untuk menangani anak seperti kelas 6 itu kan kalau misalnya suruh mengerjakan nggak mau seperti anak TK
Sayanya harus nyusun satu-satu, materinya nggak sampai dong Bu. Seperti itu, nggih. Nah, untuk saya pribadi, mungkin nanti bisa diambil pelajaran ini untuk ibu-ibu yang lain di rumah, di mana kiat-kiat atau tips apa ya? Selain sabar itu Bu, udah cukup sabar, ini sabarnya udah penuh. Oh, Bu Wiwit, silakan jawab. Ya, mungkin sedikit mungkin, tapi ya semoga bisa dijalankan oleh ibu-ibu yang di rumah. Sedikit tips, tapi ini juga pelajaran juga untuk saya pribadi sebagai ibu baru, anak yang pertama baru 4 tahun. Jadi selama 2011 saya di sekolahan di pendidikan anak usia dini, yang sehari-hari itu saya pernah menangani satu ini ada Ibu Balkis Fadilah. Hai Bu, halo. Bisa dulu itu Bu DPR-nya, Bu Dewan. Assalamualaikum Bu Dewan. Terima kasih. Selamat menyaksikan Bu Dewan Balkis Fadilah. Saya lanjutkan nih. Belajar ini Bu. Silahkan dilanjut Bu. Oke. Ya, kembali lagi nih pendidikan anak usia dini. Saya pernah menangani satu kelas 35 murid. Bisa dibayangkan anak usia dini 35 anak nih satu kelas dan saya sendirian. Saya tidak mau membayangkan lah Bu. Dan mungkin karena sudah kewajibannya atau bagaimana, mungkin dengan mudah anak soleh 35 itu bisa dikendalikan, bisa memberikan materi apa atau apa, bisa dikendalikan. Ya gobios nih, tapi dengan dikemas misal kan anak banyak itu sering-sering persepsinya itu yang menyenangkan, seperti tepuk, icik-icik, gamelan nopo yang nadanya entah kemana, tapi anak soleh bisa terhibur seperti itu. Itu pengalaman saya mengajar di pendidikan anak usia dini. Tapi ketika saya di rumah, beda lagi ceritanya Bu Guru. Baru satu anak 4 tahun, tapi cara menanganinya, lebih sulit saat saya menangani 35 anak dalam satu kelas. Mungkin sabar itu kunci yang tidak bisa terpisahkan, dan saya pribadi juga masih sangat belajar untuk sabar menghadapi anak sendiri belajar di rumah. Mungkin ibu-ibu sekarang baru merasakan saat pandemi corona seperti ini, anak soleh semuanya harus belajar di rumah, harus stay at home. Kita sebagai ibu harus bisa mengemas biar anak-anak itu betah di rumah, tidak main keluar. Ya, ini Bu Balkis Fadilah muncul lagi. Terima kasih. Nanti dibacakan. Amin. Saya lanjut dulu. Salah satunya kemarin saya awal-awal sebelum bulan Ramadan memberikan anak itu kegiatan seperti itu. Contohnya anak itu sukanya main air itu pasti. Terus yang positifnya, misal kalau kita mau masak atau membuat kue atau apa, libatkan anak-anak. Walaupun nanti pada akhirnya rumah kita seperti kapal pecah, seperti saya nih. Yang penting bocah anteng seperti itu. Bahkan saya pernah membaca di salah satu buku itu menyebutkan kalau kita sayang kepada anak-anak itu jangan pernah takut rumah kita itu berantakan, jangan pernah takut rumah kita itu rusak atau bagaimana karena anak-anak seperti itu. Kapal pecah ya Bu. Karena anak-anak itu perlu tempat untuk mengekspos apa yang dia inginkan, seperti karena emosinya dia kan ekspresikan. Iya, ada beberapa ciri-ciri anak usia dini itu, egosentrisnya masih, kemudian emosinya masih sulit dikendalikan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya untuk ibu-ibu yang ada di rumah, jangan pernah takut rumahnya itu morak-marik.
Kalau yang rumahnya itu rapi, mainan disimpan rapi terus, anak-anak gimana nggak bosan, gitu. Mau pegang ini, ampun dolanan Niko, mungkin Aduh, seperti saya penting itu Bu. ya, jadi biarkan anak soleh. Kalau mainannya rusak kan jadi tahu, oh kalau seperti itu jadi rusak. Cara membenarkannya seperti apa, nanti malah anak-anak bisa mengembang, berkembang. Nah, untuk seperti saat sekarang ini kan pendidikannya juga apa nih yang bukan kita memberikan materi, tapi kita hanya memberikan clue-clue saja seperti itu. Nanti anak soleh yang membangun komprehensif seperti itu. Mungkin itu salah satu tips. Di sisi lain yang wajibnya itu sabar itu harus. Terus yang kedua, jangan pernah takut rumahnya berantakan. Oke, ibu-ibu. Terus yang selanjutnya tetap jaga misal moodnya anak. Kadang mood anak juga naik turun seperti ibu-ibu nih. Kadang lagi semangat belajar, ibu-ibunya lagi sibuk. Kadang anak kan nggak tahu ibu sepenting nih, pentingnya itu apa, seperti apa, anak-anak belum paham sampai situ nih. Jadi kalau anak misalnya lagi ini mau belajar, istipang ibuku dan lain sebagainya, seperti tadi malam sudah jam 12 malam anak saya minta hafalan ya, sekarang ngantuk-ngantuk nih, insya Allah tetap dilayani, jadi bisa melayani anak soleh belajar di rumah, tetap betah di rumah, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Guru Yeni. Iya. Keren sekali Bu Guru Wiwi tips-tipsnya. Untuk yang tadi pertama, kesimpulan dari dongeng rajin mandi nggih. Itu manfaatnya. Untuk dongeng tadi, ya manfaatnya kita menjaga kebersihan, agar menjaga kebersihan. Iya, agar tetap menjaga kesehatan gitu ya. Seperti saat pandemi harus menjaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun dengan bersih. Silakan Pak Derajat bergabung. Dan air mengalir juga tentunya Ibu. Oh iya, betul. Sebentar, mohon izin sebentar Pak Derajat. Monggo. Untuk pertanyaan yang tadi saya khususnya seorang ibu dari 2 anak, yang terakhir itu yang solehahnya kan TK, berarti seperti sama seperti anak didiknya Bu Deni Wiwit ya. Itu kalau disuruh mandi susah sekali, kemudian pada saat stay at home atau belajar di rumah itu sayanya juga mendapatkan kesulitan dalam membimbingnya. Itu ada beberapa tips dari Bu Wiwit yang diantaranya poin itu saya tersentil gitu ya. Yang pertama adalah sabar. Untuk sabar ini insya Allah sudah luber lagi. Sabarnya sudah melarang-melarang seperti itu. Khususnya sudah dawa sekali, sudah panjang, sudah melarang-melarang. Kemudian poin yang kedua dari Bu Wiwit tadi menyampaikan bagi seorang ibu itu jangan takut rumahnya berantakan. Dah, ini saya tersentil Pak Derajat Bu Wiwit. Kalau rumahnya seperti apa itu, ya Allah, diberesin sendiri, suruh anaknya beresin kan udah capek. Gantian ibu yang beresin seperti itu, gitu. Sambil saya menggerutu pun ya akhirnya dengan terpaksa biar rumahnya tidak berantakan, mambrah-mambrah seperti kapal pecah, ya otomatis saya membersihkan sendiri, beresin sendiri begitu. Untuk kesempatan lain kali mungkin saya bisa mengajak anak saya untuk membereskan mainan bersama-sama begitu ya. Kemudian tips yang ketiga adalah mood anak atau keinginan anak itu dituruti. Kalaupun kita sebagai seorang ibu misalnya mengalami kesulitan mungkin dalam menuruti keinginan anak. Seperti itu nggih Bu Wiwit, Pak Derajat. Ya, menambahkan sedikit nggih. Pak Derajat masih ada waktu untuk saya. Masih. Silakan. Ya, yang tadi itu yang untuk ibu-ibu rumahnya berantakan, anak solehnya tidak mau membereskan. Kadang saya menerapkan juga di lembaga saya, nih, kita sambil bernyanyi, beres waktu telah usai. Maaf nih, suaranya agak itu salah satu.
Ya, iya. Jadi sebelum kita bermain juga berikan komitmen kepada anak-anak. Nah, ini boleh dimainkan, boleh ini boleh di misal mau biasanya itu satu keranjang sor, nggih. Itu anak soleh senang banget nih kok waktu ngesorna niku terus berantakan. Tapi bikin apa ya pijakan-pijakannya sebelum mainnya juga nanti setelah main dibereskan nanti jadi boleh besoknya boleh buat mainan lagi. Kadang seperti itu saya di lembaga itu seperti itu, gitu. Kalau di rumah bisa, tapi ya masih perlu banyak sekali sabarnya itu mungkin ya. Jadi kadang dibereskan tapi capek seperti itu. Nah mungkin bisa, ayo dibareng ada filosofi yang menyampaikan kalau kepada anak usia dini itu jangan menyuruh tapi memberi contoh seperti itu. Ketika kita membereskan, jangan kita duduk manis terus beres sih, cung tidak seperti itu untuk anak usia dini. Pengalaman saya nih beres-beres, yuk debatiri nih, kitanya ikut dan untuk cara mandi dan lain sebagainya. Jangan anak soleh itu merekam sekali apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Keluarga 80% mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Seperti itu Bu Guru Yeni. Bu Lisya, Bu, ilmunya sangat bermanfaat. Pokoknya applause buat Bu Guru Wiwit dan Bu Guru TK yang lain, gitu. Keren. Silakan Pak Derajat. Baik, terima kasih Bu Yeni ya terkait obrolan yang sangat luar biasa tadi dan juga pengambilan dari sedikit ini juga ketemu bertanya. Boleh ya? Monggo. Ada terkait apa istilahnya ya? Kalau misalnya tadi di rumah kan kegiatan anak, kemudian kondisi rumah dan lain-lain. Sepertinya tidak hanya hubungannya dengan ibu saja, mungkin bisa juga ada komunikasi dengan bapak atau dengan keluarga yang lain, entah itu adik atau kakak. Itu menurut Bu Wiwit atau Bu Yeni bagaimana? Monggo Bu Wiwit dulu, enggak apa-apa. Silakan. Oke, terima kasih. Wah, dari tadi belum disebutkan nih sosok seorang bapak di dalam keluarga pandemi corona seperti saat sekarang ini. Bapaknya mungkin sibuk di posko, jaga posko, mau nyemprot pendatang-pendatang, pemudik-pemudik nih. Sangat berpengaruh sosok seorang bapak di dalam keluarga. Untuk ini pengalaman pribadi lagi. Kalau anak-anak di rumah pasti mainnya itu kadang kepengennya kan bapak nih seperti itu nih. Jadi untuk saat seperti ini untuk pembelajaran di rumah untuk seperti saat sekarang ini sosok bapak itu sangat mempengaruhi. Jadi bagaimana sebisa mungkin, semaksimal mungkin juga bisa mewadahi anak-anak biar bisa betah di rumah, stay at home seperti itu. Seperti yang kemarin dilakukan nih, saya mungkin ada rekamannya ini kegiatan untuk anak soleh atau mungkin Bu Yeni juga melakukannya kemarin sempat di-share juga atau tidak. Ini ada kegiatan dari lembaga untuk membuat video anak soleh loncat dan merangkak boleh dengan siapapun. Nah, saat seperti itu boleh dengan ayahnya, boleh dengan bapaknya atau siapa yang ada di rumah. Jadi meningkatkan rasa anak itu senang di rumah seperti itu. Banyak yang bermain seperti itu. Ada memindahkan benda, boleh balapan nih sekali-kali. Ini ada berkahnya juga ini corona. Jadi anak soleh sama keluarga mengeratkan balapan itu memindahkan barang. Jadi caranya merangkak, bapaknya juga ikut merangkak dan itu sangat asik. Anak solehnya sangat
Oh, ternyata nih di rumah juga bisa melakukan apa yang dilakukan di sekolahan. Sedikit seperti itu mungkin. Oh, iya. Nyambung, Pak Teza dan Bu Wiwit. Iya, kalau dari Ibu ini bagaimana? Tepat sekali itu kemarin yang dikatakan Bu Wiwit barusan, Bu Wiwit ngendika ada kerjasama dengan Bapak nih. Kemarin juga anak saya kejar-kejaran itu sama Bapak, kemudian bapaknya orang gelem ngalah, anaknya nangis. Seperti itu nggih. Kemudian saya suruh Bapak yang ngalah, pura-puranya anaknya yang menang seperti itu. Nah, kemudian pada balapan yang di keduanya, season keduanya itu Bapak pura-puranya ngalah, kemudian anak yang menang, dan itu ekspresi yang luar biasa yang dikeluarkan dari anak saya itu gembira sekali. Yes. Lara seperti itu. Monggo Bu Wiwit, Pak Derajat. Ini ada live masuk Pak Derajat dari Pak Jiong, Bu Wiwit. Temannya Bu Wiwit mungkin? Iya. Mantul. Ya, terima kasih Pak Jiong. Selamat pagi, salam kenal dari kami. Oke, Pak. Ya, terima kasih Pak Jiong. Kapan-kapan bergabung juga Pak untuk live, biar nanti di acara sama Pak Derajat, monggo. Ini mungkin ada Pak Jeng itu yang punya apa ini? Kanalnya. Iya, wirausaha saat pandemi corona. Untuk kegiatan pembelajaran tentunya yang positif lagi. Ada lagi itu Bu Wiwit dari Pak Kusmono Harti. Monggo Pak, semangat Bos. Oke. Terima kasih Pak Kusmono Harti. Bisa gunakan ini Pak Kusmono untuk promosi gula apa ini namanya ya? Kristal. Gula kristal ya, boleh. Sehat-sehat Pak Kusmono, oke? Amin. Sehat untuk kita semuanya. Baik, kembali lagi ke materi yang sudah disampaikan tadi Bu Wiwit terkait kegiatan anak yang di rumah yang sudah bisa dikatakan luar biasa sekali, apalagi dengan kondisi sekarang yang memang sedang seperti ini. Kadang kan orang tua juga inginnya dan baca saja tidak pengen anak itu memang tetap sehat, kemudian tidak sakit pastinya, dengan cara kadang bahasanya apa ya, sedikit membatasi gerak seperti biasanya layaknya anak itu. Kalau misalkan ingin main tapi memang dan lain-lain. Kemudian sekarang harus lebih rajin cuci tangan. Kemudian ini yang agak susah kalau yang memakai masker ini, karena memang sebelumnya memang tidak tidak biasa memakai gitu ya. Pengap. Tapi secara apa ya, orang tua memang wajib untuk mendampingi, kemudian memberikan pengertian yang pelan, apalagi untuk anak-anak seusia mereka. Jadi kadang kan mereka juga biasanya berkumpul dengan teman-teman seumurannya, kemudian mainan tanam atau itu istilahnya gesek-gesekan ya. Itu yang memang orang tua harus lebih semangat memberikan edukasi. Bukan begitu, Bu Wiwit, begitu, bukan saya salah, Bu ini bukan saya salah. Betul sekali. Keren. Yeah. Bapak siaga lah, nggih. Harus. Kerjasama lah. Kerjasama. Keluarga yang lain juga harus siap-siaga lagi dengan kondisi yang seperti ini. Yang jelas tetap memakai masker, dan ini saya juga tetap ada jarak ya. Mohon maaf masker.
kemudian sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi. Ya. Sambil membacakan ini ada komentar dari Pak Kusmono, Pak Derajat. Kusmono ya. Iya. Sekali ya, Bos. Boleh. Kalau adiknya. Nomor WA-nya dicantumkan. Iya. Iya. Belajar untuk promosi nggih. Digital. Kirim-kirim Pak Kusmono. Sambil menunggu ada pertanyaan. Ya, sambil menunggu pertanyaannya offline juga mungkin ya, karena ini istilahnya perdana lah nggih. Kalau ini sisi perdana, ini teman-teman banyak kekurangan jelas masih banyak. Yang ini untuk media awal kami untuk menginformasikan, menjembatani ke barangkali dari teman-teman juga ada materi ataupun informasi yang ingin disampaikan atau berbagi dengan teman-teman yang lain, nanti bisa kita koordinasikan. Nah, iya. Untuk pembelajaran juga bukan hanya di PAUD atau TK saja nih Pak Derajat. Betul sekali. Hanya saja ini untuk 8 bulan ya. Iya, mengawali jadi jenjang dulu. Tidak menutup kemungkinan untuk besok dari jenjang SD ataupun mungkin seputar kegiatan operator sekolah dan lain-lain. Begitu. Dan jualan pupuk organik juga tentunya, no, Pak? Pembelajaran saja lah, fokusnya, no, Pak? Kemudian ngomong-ngomong tadi belum kenalan dengan Bu Yeni, kalau tadi kan sudah disampaikan memang jangan di satu pelajar. Kemudian ini ngomong-ngomong mengajar kelas berapa ini? Bu Yeni. Gimana Pak Fajar? Kurang kena? Gimana mengajar kelas berapa? Oh. Pengalaman sukanya. Nggih. Sambil menunggu live chat yang masuk, karena ini Pak hostnya memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih sekali. Ya tadi Pak Derajat sudah menyampaikan di awalnya, prolognya kan sudah memperkenalkan saya, tapi mungkin akan lebih baik jauh ya, tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Saya mengajar di kelas 6 SD Negeri 1 Krajan. Kemudian untuk semua mapel tentunya karena guru kelas bukan guru mapel. Kemudian apa lagi Pak Derajat? Saya mengajar di kelas 6 sudah 4 tahun ini, baru awal nopo ya. Saya berjuang di kelas 6 dari tahun ke tahun, seperti kemarin sebelum ada pandemi itu. Ini berarti bulan-bulan apa nggih? Ekstra setelah melaksanakan USBN atau ujian nasional, kemudian di aturan yang sekarang ini oleh Mas Menteri nggih. Pak Nadiem Makarim itu melaksanakan sistem yang baru yaitu USP atau ujian satuan pendidikan yang di mana pelaksanaan ujian beserta ubo rampenya itu diserahkan kepada sekolah masing-masing, kewenangan ada di sekolah masing-masing. Nah, dilalah ya, tembung dilalah bahasa Indonesia ini nopo nggih? Kondisinya seperti ini. Indonesia sedang dilanda pandemi, yaitu wabah tapi satu dunia nggih, namanya pandemi. Otomatis kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, kemudian anaknya, peserta didiknya mendapat suatu cobaan, tapi tentunya cobaan itu tidak
kita serta-mertakan dengan kekhawatiran yang berlebihan, kemudian panik yang berlebihan, nanti malah menjadi daya imun kita. Daya imun kita itu menurun. Kita tetap berhati-hati, kita tetap waspada seperti keadaan yang sedang terjadi atau melanda pada saat ini. Berdoa saja semoga wabah COVID-19 segera berlalu, segera musnah, dan kita dapat beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Begitu Pak Derajat, perkenalan atau prolog dari saya mungkin, tapi ini prolognya di akhir. Jadinya apa ini? Epilog. Tapi ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu ya. Jelas ya, terima kasih untuk kegiatan pada pagi hari ini. Sudah berkenan untuk bergabung dan membantu. Semoga tidak apa ya, tidak bosan ataupun tidak apa ya bahasanya ya, tidak latihan berekspresi lah. Iya, bersama. Kemudian untuk selanjutnya jika mungkin ada saya yang butuh bantuan mohon untuk bisa berkenan kembali untuk membantu begitu ini. Sama-sama Pak Derajat, kerjasamanya teamwork lagi, terutama teamwork yang solid, ya pasti saling menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya juga baru belajar. Ini Syarudin dari Pasir Manwar ini kan. Selamat pagi sahabat Mukson, semoga sehat selalu di tengah suasana pandemi seperti saat ini. Dengan sehat, keluarga sehat, semuanya sehat. Ya, sudah lama tidak berjumpa. Kapan-kapan kita berjumpa. Ini mohon maafnya kan, topinya bagus. Nanti kapan-kapan main ke sini. Sahabat. Ini ada chat, cuman masuknya lewat WA Pak Derajat dari teman-teman saya. Ada Bu Desi, SDC Bangkong, ada Pak Bujito, ada Bu Susi, ada Bu Vera, ada Pak Angga, ada Bu Erna, Bu Titis, Bu Budi nih, teman saya, teman PLPG di Lumbir. Ada Bu Rohman di Lembang, kemudian ada Bu Susni, tetangganya Pak Derajat ini Bu Susni. Ada Bu Diana, terima kasih untuk responnya. Terima kasih. Kami masih banyak kekurangan, mohon maaf, dan kami juga tetap butuh masukannya supaya lebih baik lagi ke depannya dan lebih bisa menginformasikan yang positif. Demikian, kurang lebih sudah 60 menit lebih karena tadi rencananya dimulai pukul 9:30 tapi mundur sedikit 10 menit ya karena ada faktor teknis. Jadi, mohon maaf sekali lagi. Dari Bu Wiwit sebelum closing mungkin ada kesimpulan atau yang perlu disampaikan, silakan. Mungkin cukup nih dari yang tadi saya sampaikan di awal. Mungkin saya mohon maaf saja. Ternyata banyak yang sedang menyaksikan. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan. Saya juga masih belajar. Nanti untuk kedepannya monggo mungkin ada teman-teman baik dari semua jenjang pendidikan. Silahkan bisa menghubungi Pak Derajat agar kita bisa belajar bersama di masa pandemi corona seperti ini. Tetapi juga tidak memaksakan jika ada yang mungkin fasilitasnya belum belum ada, tidak memaksakan untuk mengikuti live streaming seperti ini. Cukup Pak Bu. Dari Bu saya selaku moderator pada pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Derajat, Budi, dan semua saudara-saudara dari tenaga pendidik maupun dari anak didik kita semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan tentunya karena kita masih dalam tahap belajar seperti itu. Mohon maaf apabila dalam kesempatan kali ini saya dalam memberikan
clue jalan, kemudian sebagai moderator banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih Bu Wiwit sudah menyampaikan materinya yang wow, keren. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yeni, terima kasih Bu Wiwit atas berkenannya pada kegiatan pagi ini, dan sekali lagi pada rekan-rekan, sahabat-sahabat, para pemirsa dan semuanya pada kegiatan kali ini ya pasti banyak kekurangan, sekali lagi mohon maaf, dan pada teman-teman yang lainnya yang ingin ingin berbagi informasi, ya berbagi informasi bisa juga ke channelnya Bapak Yusef Kurniawan, ya itu yang sudah sering kita ada ruang edukasi, ada ruang edukasi juga, kemudian ada di channelnya Yusef Kurniawan itu bisa juga belajar dari situ, malah sudah banyak yang di sana sudah lengkap, bisa juga. Tapi jika kepingin bergabung dengan kita, ya bergabung dengan kita tidak apa-apa. Begitu. Sekali lagi terima kasih Bu Wiwit. Ini mohon maaf banyak kesalahan pada rekan-rekan, pada pemirsa mohon maaf juga banyak kekurangan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri informasi ataupun siaran pada pagi hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.